Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, pada kesempatan ini saya akan membahaskan tentang desil dan persentil. Desil dan persentil. Desil dan persentil ini adalah masih rentetannya dengan ukuran letak data. Nah, ini sebenarnya saudara dari kuartil. Nah, kuartil, desil, persentil itu seperti saudara kembar. Seperti saudara kembar. Kalau kembar itu namanya juga kadang mirip-mirip ya. Ini il seperti itu ya. Dan ada kemiripan. Ada kemiripan. Maka seperti halnya saudara kembar, desil persentil ini juga mirip dengan kuartil. Hanya ada bedanya. Kita lihat ya. Nah, biar ini saya lihatkan ketiga-tiganya agar kita bisa membandingkan yang kuartil itu seperti apa, yang desil kayak apa, yang persentil gimana. Nah, ya. Kuartil sudah kita bahas kemarin. Kuartil adalah nilai yang membagi data menjadi 4 bagian setelah data diurutkan. Ketika dibagi 4, kemarin itu kalau dibagi 4, misalnya ini datanya ya, datanya segini. Kalau kita bagi 4 bagian yang sama, 1, 2, 3, 4, maka yang muncul adalah Q1, Q2, Q3. Di sini enggak ya. Nah, ini Q1 ini di nilai yang di seperempatnya data, Q2 itu nilai yang di 2/4 atau setengahnya data, Q3 adalah nilai yang terletak di 3/4-nya data itu. Nah, sehingga ada Q1, Q2, Q3. Kemudian data tunggalnya rumusnya adalah data ke I kali N plus 1 dibagi 4. Kemudian data kelompoknya rumusnya seperti ini. Nah, sekarang kita ke desil dan persentil. Desil adalah nilai yang membagi data menjadi 10 bagian setelah diurutkan. Desil itu 10 bagian setelah diurutkan. Kalau tadi dibagi 4 bagian, munculnya Q1, Q2, Q3. Kalau dibagi 10 bagian, maka nanti ada D1, desil ke-1, desil ke-2, ke-3, dan desil ke-9. Nah, seperti itu ya. Kemudian rumusnya desil ke I adalah data ke I kali N plus 1 per 10. Nah, rumusnya hampir sama. Kalau ini 4, ini 10 karena dibagi menjadi 10 bagian. Kemudian data kelompoknya juga mirip rumusnya dengan ini. Nah, hanya ini I per 4, yang desil I per 10. Kemudian ini frekuensi kelas QI, yang ini frekuensi kelas DI. Nanti FKS-nya ya frekuensi kumulatif sebelum kelas DI-nya. Panjangnya interval ya sesuai dengan datanya. Kemudian persentil adalah nilai yang membagi data menjadi 10 bagian setelah diurutkan. Kalau dibagi, menjadi 100 bagian setelah diurutkan. Kalau dibagi 100 bagian, maka yang muncul adalah persentil ke-1, persentil ke-2, ke-3, sampai ke persentil ke-99. Persentil ke I untuk data tunggal adalah data ke I kali N plus 1 per 100. Lihat ini ya, ini kalau kuartil, ini kalau desil, ini kalau persentil. Data kelompoknya adalah TB plus I per 100. Ini 10, ini 100, ini kuartilnya 4 ya. Desilnya 10, persentilnya per 100. Dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas
persentil ke I dibagi frekuensi kelas persentilnya dikalikan P. Seperti itu ya. Nah, ini mudah-mudahan ini paham ya. Jadi rumusnya itu mirip dengan kuartil, hanya pernya sesuai. Kalau per desil ya berarti per 10, persentil berarti per 100. Seperti itu. Lanjut ya. Kita ke persoalan. Contoh soal yang pertama, kita mencari desil dan persentil dari sebuah data tunggal. Ada jawabnya enggak ya? Maaf ya. Kita jawab ya. Yang pertama, desil ke-8. Nah, ini datanya belum urut, berarti kita urutkan dulu ya. Satunya ada 2, kemudian 2 enggak ada, 3-nya ada 1, 2, 3. Contoh 4 enggak ada, 5-nya ada 1, 6 enggak ada, 7-nya ada 2, 8-nya ada 1, 2, 3, 9-nya ada 1, 2. Nah, datanya kita cek ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, berarti 13 ya. 3, 4, 5, 6, 1. Oke, cocok ya. Nah, kemudian desil ke-8. Desil ke-8 sama dengan D8 sama dengan data ke 8, ini akan 8 ya. N-nya tadi 13 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. N-nya 13 ya. Dibagi berapa? 10. Berarti 14 kali 8. Berapa 14 kali 8? 14 kali 8 berarti 80 ditambah 32 ya, 112. Data ke 112 bagi 10 berarti data ke 11,2. Nah, ingat ya, pada waktu kita membahas kuartil data tunggal, ketika ketemu desimal, maka kita pecah nih, berarti data ke 11 ditambah, ini desimalnya 0,2 ditambah data ke berapa? 11,2 kan diantara 11 sama 12, berarti yang 12 dulu, data ke 12 kurangi data ke 11. Nah, jadi hasilnya data ke 11 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Datanya 11 ini ya. 8 ditambah 0,2, data ke 12 9, data ke 11 nya 8. Ini 9 kurangi 8 1. 1 kali 0,2 ya 0,2. Berarti kalau ditambah 8 hasilnya 8,2. Nah, sehingga desil ke-8-nya adalah 8,2. Ngaten nggih? Terus sini aja ya, biar sekalian. Persentil ke-75. Berarti data ke
75 kali berapa? Ya sama, 13 tambah 1 dibagi 100. Nah, berarti sama dengan, wah kok uki. Nah, ini coba ya, kita ringkas ya. Ini kalau dibagi 25 ada 3. Kalau dibagi 25 4. Nah, terus ini kan berarti data ke, kita coba ya, 3 kali 14 dibagi 4. Masih bisa ringkas. Nah, ini bagi 2 bagi 2 7. Jadi hasilnya data ke 21 dibagi 2. Nah, 21 dibagi 2 itu 10,5. Nah, 10,5. Kita cek ya. Berarti data ke 10 ditambah 0,5 data ke 11 min data ke 10. Nah, sama dengan data ke 10 1 2 3 4 5. Oh, ini 8. Ini data ke 10 8. Data ke sebelahnya 8, berarti ini 8 min 8 dong, berarti 0 kali 0,5 0 ya. Jadi hasilnya ini ya, tak tulis ya, ini ya, sama dengan 8. Nah, seperti ini ya, ting ting. Nah, dah. Nah, ini yang persentil ke 75, ya ini yang desil ke 8. Misalnya nanti mau meringkas proses boleh. Misalnya ini loh, ini data ke 10,5, padahal data ke 10 sampai data ke 11 sama. Angkanya sama, berarti ini diabaikan. Bisa, karena 0 ini. Sehingga langsung saja 8 gitu boleh ya. Tapi kalau ini angkanya itu nggak sama, nah itu yang perlu kita cari, kita hitung ininya. Gitu ya. Next. Contoh soal yang kedua. Mencari desil keempat dari data apa nih? Iya, data tunggal. Ini masih data tunggal ya. Jadi rumusnya masih menggunakan data ke. Desil keempat sama dengan D4 sama dengan data ke 4 kali N plus 1 per 10 gitu ya. Berarti data ke berapa N plus 1 nya? Ini frekuensi kumulatifnya kita hitung dulu. 8, 13, 23, 25, 40, 50. Berarti datanya 50. Berarti 51 gini per 10. Nah, tidak usah repot-repot mengalihkan kalau ini bilangannya besar. Jadi kita bisa meringkas, ini 2, ini 5. Masih bisa enggak? Kalau enggak bisa ya sudah. Berarti 51 kali 2 data ke 102 dibagi 5 sama dengan berapa? 102 dibagi 5. Berarti data ke 100 kalau dibagi 5 20 ya. 20. Data ke 20 2 per 5. Berapa 2 per 5? 0,4. Berarti 20,4. Betul ya? Data ke 20,4. Berarti hasilnya
Data ke-20 ditambah 0,4 kali data ke-21 min data ke-20. Data ke-20. Nah, kalau ini 2120 itu sama, berarti ini 0,4 dihapuskan aja karena hasilnya 0. Hanya data ke-20 saja. Nah, ini data ke-1 sampai 8 di sini 5. Data ke-9 sampai 13 6. Data ke-14 sampai 23 7. Berarti data ke-21 juga 7, data ke-20 juga 7, sehingga data ke-20-nya 7. Nah, sehingga hasilnya 7 ya. Ini 7 min 7 jadi 0. Nah, gini. Nah, gini. Jadi desil keempatnya adalah 7. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang ini kalau bentuknya histogram, yang kita cari adalah desil ke-6. Nah, desil ke-6. Kita coba nggak membuat tabel ya. Nah, coba ya. Kita nulis orek-orekan tabel di sini saja. Ini kalau 43 nilai tengah, kemudian di sini juga 40, di sini 48 nilai tengah, berarti dia memiliki panjang intervalnya itu adalah 5, selisihnya 5 ya. Nah, kalau panjang intervalnya 5, di sini nilai tengahnya 43, berarti ada 2 di sini sama di situ. Nah, sehingga 43, 40 41, yang sini 44 45. Nah, terus yang ini berarti berapa? 46 dikurangi 2 ya, sampai tinggal tambah 4 saja sampai 50. Terus ini 51 sampai 55. Terus yang ini 56 sampai 60. Ini 61 sampai 65. Ini 66 sampai 70. Ini frekuensinya. Ini frekuensinya. Gitu ya. Terus desil ke-6. Nah, frekuensi kumulatifnya berarti berapa aja nih? Kita tulis di sini aja ya, frekuensi kumulatif 3. Karena ini 5 berarti 8. Ya kan? Nah, terus 15. Terus 26, 34, 40. Oke ya. Yes. Frekuensinya ini ya. Kalau bingung bisa dibuat tabel. Yuk, sekarang masuk ke desil. Karena jumlah datanya banyaknya datanya 40, maka desil ke-6 itu berada di 6/10-nya dari 40. Jadi ini I ya. Ini dari sini asalnya. Nah, 6. Ini 10-nya kan karena desil. Berarti hasilnya nih 24. Nah, desil ke-6-nya data ke-24. 24 letaknya di sini. Nah, ini kan data ke-16 sampai 26. Nah, ini kelas desil ke-6, kelasnya ini. Nah, sehingga desil ke-6 sama dengan TB plus, rumusnya saya tulis dulu ya, I
Ini ditulis dulu rumusnya biar paham. I per 10 N min FKS per FDI kali P. Masukkan ya. Desil ke 6 sama dengan TB nya ini kak tebusan apa ini 61 sampai 65 yang ini tadi gini ya. Nah ini kelas desil ke 6, berarti TB nya 55,5. TB nya ini ya, ini kurangi setengah ditambah ini tadi sudah ketemu ya 24. FKS nya di mana? FKS sebelum ini, maaf ya, ini 26 ya. FKS sebelumnya ini ya, FKS nya 15 per FDI frekuensi kelas desil ke 6. Berarti ini. Nah, ini FDI. FD6 11. Panjang intervalnya tadi 5. Berarti hasilnya 55,5 ditambah 9 kali 5 45 dibagi 11. Yuk kita hitung. 45 bagi 11. Itu hasilnya 4 ya. Nah, lah gampang kok. Masih 1. 1 berarti 10 belum ya. Gini ya. 100 berarti 9. 4,09. Nah, berarti hasilnya 59,59. Wah, cantik nomornya. Ya. Sehingga desil ke-6 nya adalah 59,59. Yang bingung pakai ini nanti dibuat tabel sendiri, nanti dicocokkan dengan ini bisa. Ini saya ngasih apa ya, cara misalnya malas membuat tabel tapi tetap harus ada orang-orangnya kayak gini ya. Nah, jadi jangan langsung dikira-kira ngono. Kalau soalnya pilihan ganda silahkan langsung dikira-kira, tapi kalau soalnya apa uraian, orang-orang ini penting untuk ngeruntut ketika jawabanmu yang di sini itu salah, sehingga ini ada nilainya seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Masih ada satu contoh. Nah, seperti ini. Nah, ini contoh soal cerita tentang persentil. Diberikan data. Ini data hasil ujian masuk di perguruan tinggi. Yang mendapatkan nilai 36 sampai 45 ada 12. Yang mendapatkan nilai 46 sampai 55 ada 48, seperti itu. Kemudian ada keterangan. Jumlah peserta ujian yang akan diterima sebagai mahasiswa adalah 60% dari jumlah peserta ujian. Berapakah nilai terendah dari peserta ujian yang lolos tes tersebut? Nah, keterangannya yang diterima itu 60% dari jumlah peserta. Pasti yang diterima itu kan yang nilainya tinggi ya. Nah, jadi yang 60% dari sini. Mulai dari yang nilai tertinggi ini terus naik, nanti genepnya 60%. Nah, yang ditanyakan adalah nilai terendah, berarti yang posisinya di sini. Nah, kalau kita mau menggunakan rumusnya persentil, karena dia persen ya, bisa, yaitu dengan menggunakan persentil ke 40, bukan ke 60 ya. Kalau ke 60 berarti kole nganu neng kene ya, karena 60% itu dari sini, dari bawah. Sehingga yang kita hitung nanti nilai terendahnya itu pas di persentil ke 40 ya. Nilai terendahnya ini
posisinya di persentil ke-40. Nah, oke ya. Kalau ngitung persentil berarti kita hitung dulu FK-nya. 12, 60, 120, 200, 276, 300 ya. Nah, berarti jumlah frekuensi banyaknya datanya 300. Maka kalau kita mau mencari persentil ke-40, itu adalah 40 kali 40 per 100 kali N. Nah, bukan seperti data tunggal ya, 40 per 100 kali N, berarti 40 per 100 kali N nya 300. Nah, sehingga di data ke 120. Nah, ini nilai terendahnya di sini. Nah, ke 120 ini, sehingga kita masukkan rumusnya persentil ke I sama dengan TB plus I per 100 N min FKS per FPI kali P. Jadi sama dengan persentil ke-40 TB-nya. Nah, sekarang kita cari data ke 120. Oh, ini pas ini. Berarti di sini ya. Ini persentil ke-40. 55,5 ditambah ini tadi 120 ya. Ini sudah dihitung nih. Nah, frekuensi kumulatif sebelum ini kelasnya persentil ke-40, berarti ini FKS-nya 60 per FPI-nya, frekuensi kelas persentilnya ini 60 juga. Panjang interval kelasnya 10 ya. Ini 10 kan. Terus sama dengan 55,5 ditambah 60 per 60. 1 kali 10, 10. Berarti sama dengan 65,5. Nah, oh berarti nilai terendah yang lolos tes adalah 65,5 ya. Jadi nilai terendah sama dengan 65,5. Nah, ini contoh penerapan soal tentang persentil. Nah, kadang kan soalnya hanya berupa tabel terus mencari persentil ke berapa, tapi kadang berupa seperti ini biar nanti paham penerapannya. Oke, seperti itu ya. Demikian penjelasan saya tentang desil dan persentil. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.